Propos Profesi Podcast, mengulik kisah berbagai profesi di muka bumi ini. Hai Sobat Propos, kembali lagi bersama kami di Propos Profesi Podcast. Dan di kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya ada Mbak Zahra. Saya panggilnya Mbak atau Kakak nih? Yang mana sih, terserah kakak aja. Enaknya. Bagi saya panggilnya Kakak Zahra aja. Ini ya, dokter gigi, dokter kelas gigi gitu ya. Nah, kita mau ngobrol banyak nih ya, pendengar sahabat Propos terkait dengan seperti apa sih profesi dari seorang dokter gigi. Nah, Kak Zahra kenalan dulu nih. Bisa diperkenalkan dulu Kak Zahra, nama lengkapnya, kemudian sekarang itu statusnya sebagai apa nih? Oke. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, saya ini Zahra Nindya. Statusnya sekarang status apa ini, Kak? Waduh. Yang dokter gigi aja deh. Takutnya banyak yang patah hati deh kalau ditahu yang aslinya ya. Jadi sekarang masih sekolah profesi. Jadi mungkin teman-teman taunya itu dokter muda atau biasa disebutnya sih koas. Nah, ini sudah berapa tahun nih koasnya, Kak? Ini sudah insya Allah tahun terakhir, jadi sudah 2 tahun. Itu kurang lebih hampir 2 tahun. Bisa dijelasin dulu nggak sih, Kak, itu kalau misalnya mau jadi dokter gigi, itu proses sekolahnya gimana sih? Katanya kan kalau sekolah dokter itu sekolahnya lama ya, gitu lumayan, ya. Itu bisa dijelasin tahapan ini anak-anak yang SMA mau masuk dokter gitu gimana sih? Oke, jadi kalau untuk tahapannya mau jadi dokter itu yang pertama pasti kita kuliah S1 sama yang kayak yang lain. Kuliah S1 itu kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian setelah sarjana, nah kalau di kedokteran gigi ini namanya sarjana kedokteran gigi. Kalau udah dapat gelar sarjana kedokteran gigi, kita lanjut lagi profesi. Nah, di profesi itu kurang lebih 2 tahun. Nah, dari profesi kita ujian lagi buat dapat gelar dokter giginya. Aduh, gitu. Jadi kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahunan baru ujian lagi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya sudah jadi dokter gigi, ada ujiannya lagi nggak untuk spesialis tertentu atau udah stop di situ tuh? Kalau untuk ujiannya pas udah jadi dokter gigi udah nggak ada, cuman kalau sekarang ini kita ada namanya internship lagi. Jadi belum langsung praktek, tapi kita disebar lagi sama Kementerian Kesehatan untuk ke beberapa kota. Jadi kita di sana itu ya kurang lebih 6 bulan. Baru boleh buka praktek. Nggak bisa langsung buka praktek gitu ya? Biasanya belum. Kita magang. Ini kan banyak juga tuh yang bilang kalau mau jadi dokter gigi itu harus spesialis. Kan biasanya kalau dokter umum ada kuliah spesialisnya. Kalau dokter gigi nggak usah. Jadi kalau mau kuliah langsung aja ambil fakultas dokter gigi gitu. Kalau dokter gigi ada spesialisnya juga, Kak. Oh, gitu? Iya, spesialisnya banyak. Ada untuk spesialis yang behel, ada spesialis untuk bedah-bedah mulut, kemudian ada spesialis tambal-tambal. Oh, jadi beda-beda tuh. Ada spesialis radiologinya juga, banyak. Jadi seorang dokter itu harus menekuni banyak gitu ya kalau misalnya mau buka klinik. Soalnya kan kalau klinik otomatis nggak satu bidang kan, harus mahir di behel, harus mahir di tambal dan segala macam gitu ya. Harus sekolah lagi. Oke, baik. Nah, kalau Kak Zahra sendiri kan banyak tuh dari dokter-dokter, teman saya banyak dokter juga yang basic keluarganya juga dokter. Nah, kalau Kak Zahra sendiri gimana? Basic keluarga dokter atau gimana? Kebetulan saya pertama di keluarga, nggak ada keluarga dokter, jadi emang harus berjuang. Jadi gimana tuh yang memutuskan Kak Zahra, kayaknya saya mau jadi dokter deh, kan nggak kenal istilahnya background dokter dari keluarga tuh nggak ada. Itu yang membuat Kak Zahra mau tuh memutuskan untuk menekuni profesi dokter itu apa sih? Pasti sama ya kayak alasan orang-orang pada umumnya, pilihan orang tua. Kirain cita-cita pertama. Dulu kan lo kalau kecil biasanya mau jadi apa? Dokter gitu ya. Enggak sih, ini pilihan orang tua aja. Oh, pilihan orang tua. Orang tua nih yang mau banget Kak Zahra jadi. Mau banget. Tapi Kak Zahra nggak ada penolakan gitu? Nggak ada sih, ikut aja. Soalnya dibiayain kan. Sih benar ya. Selama dibiayain ikut aja. Selama dibiayain ikut aja. Nah, ini selama menjalani sekolahnya itu suka dukanya gimana tuh Kak Zahra? Susah kan jadi belajar sekolah? Ayo kita nangis bersama aja di pojokan yuk, Kak. Gimana sih? Ini suka duka apa duka-duka sih, Kak? Oh, artinya nggak ada sukanya dong ya. Duka dulu deh, karena biasanya kan kalau sudah hujan ada pelangi gitu ya. Jadi dukanya dulu gimana tuh? Oke, kalau misal dukanya, kalau di kedokteran gigi itu ya yang pertama pasti susah cari pasien. Oh, emang gitu? Iya, soalnya kalau kita dokter gigi kan kita yang cari pasien. Beda sama yang dokter umum, biasanya kan pasiennya datang tuh. Kalau kita biasanya kan kita yang nyari pasien. Nah, itu sih yang jadi dukanya. Terus ya biasanya kita juga bayarin pasien, kita biayain. Jadi kita yang kerja, kita yang biayain. Oh, boleh dong.
Makanya biasanya kalau anak kedokteran gigi itu beruntung banget kalau dapat pasien yang mau bayar sendiri gitu. Tapi bukannya katanya nih, dengar-dengar dulu waktu saya masih sekolah juga nih ya Kak Zahra, katanya sekolah kedokteran itu tanda kutip nih ladang emas gitu, banyak pasiennya gitu, kemudian mahal kan, kalau orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi nih Kak Zahra, itu emang gimana, bener gak sih? Kalau rata-rata sih orang, mereka lebih pilih sakit hati. Padahal kan kalau yang udah pernah sakit gigi pasti udah nggak mau sakit gigi karena sakit banget tuh. Mereka sampai nggak bisa tidur. Jadi kalau semisal kayak di kita itu biasanya pasiennya tuh masih belum banyak yang mau datang ke rumah sakit untuk periksa gigi. Paling kalau udah sakit baru ke dokter gigi. Kayaknya harus dicabut aja nih, Bang. Pokoknya dokternya diingat kalau sakit aja. Kalau lagi nggak sakit gitu, dokternya nggak dilihat. Jadi untuk kayak perawatan yang dianjurkan 6 bulan sekali itu masih banyak tuh masyarakat yang belum ngeh dengan itu ya Kak. Masih banyak yang belum mau datang setiap 6 bulan. Padahal sebenarnya penting banget sih kalau. Nah, apa tuh perbedaannya nih Kak Sarah? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kalau misalnya kita rutin dengan pemeriksaan 6 bulan sekali ke dokter gigi dengan yang ya pada saat sakit saja atau nggak bisa ditahan tuh baru ke dokter gigi, gimana tuh? Nah, kalau perbedaannya pasti beda ya. Kalau kita datang tiap 6 bulan sekali, pasti dokter gigi tuh bisa yang namanya lakukan deteksi dini. Jadi kalau semisal teman-teman udah ada ngerasa kayak, dok kok gigi kalau saya tiap makan suka tersangkut makanannya, terus kalau saya sikat gigi suka berdarah, nah dokter gigi tuh udah bisa deteksi dini. Jadi langsung deh kita tahu apa penyebabnya. Nanti kalau misalnya kita tumpuk lama-kelamaan, nah bisa langsung jadi lubang. Nah kalau udah lubang tuh dokternya lagi yang disusahkan. Iya, itu yang jarang ditahu oleh masyarakat di luar sana ya Kak Zahra ya. Nah Kak Zahra ini selama menjalani kan sudah istilahnya ada pasien gitu kan. Nah ini ada nggak pengalaman unik memegang apa sih bahasanya, menangani pasien gitu selama ini bukan membuka praktik juga ya karena belum ya. Selama menangani pasien ada nggak pengalaman uniknya? Kalau pengalaman unik sih kayaknya bukan dari saya ya, tapi saya ngeliat teman-teman tuh banyak yang unik-uniknya. Kayak gimana tuh? Unik-uniknya tuh kayak gimana ya? Pokoknya ada yang kalau pasien anak-anak ya, itu yang paling lucu sih sebenarnya. Soalnya biasa anak-anaknya kalau kita jemput di rumah, mereka semangat mau buka mulut, janji ya mau buka mulut. Iya dok, tapi nanti pas kita udah mau buka mulutnya di rumah sakit udah ditutup rapat-rapat. Aduh, pengalaman saya lagi tuh. Udah nggak mau dibuka, jadi kita mau bujuk pakai apapun tuh kayaknya susah banget. Jadi dibawa pulang lagi, nanti sampai di rumahnya. Mau lagi? Iya, dia mau bilang, besok ke rumah sakit lagi ya. Lah, tadi di rumah sakit kan nggak mau buka mulut. Jadi gimana tuh kalau menangani? Kan Kak Zahra pernah menangani anak-anak nggak? Pasien anak-anak? Pasti pernah. Itu gimana tuh caranya? Itu kan biasanya kalau ada anak-anak kayak gitu kan orang tuanya gemes juga gitu ya. Aduh, aku curhat lagi di sini ya. Biasa kalau ngebawa anak-anak di rumah, iya janji ya sebentar sudah itu makan es krim kan biasa gitu kan. Makan es krim, sudah cabut gigi, giliran sampai di depan klinik tuh gini tuh di depan klinik itu gimana tuh cara ngebujuknya tuh anak-anak kalau Kak Zahra sendiri? Kalau anak-anak pasti kita kasih semua ya, semua yang dia suka. Ayo nanti makan es krim, ayo habis itu kita beli ciki-ciki di samping, atau ayo nanti kita pulangnya naik bentor. Kalau udah semua ditawarin tapi tetap anaknya nggak mau, ya udah kita yang nangis. Kitanya yang nangis. Nangisnya gantian gitu. Kalau anaknya baru kita aja. Tapi pernah nggak ada orang tua yang pas mau cabut gigi tapi kayak anak-anak juga tuh? Yang kayak gimana tuh Kak? Maksudnya kayak umur seusia saya tapi mau cabut gigi, berani-beraniin diri nih sampai di dokter gigi malah nggak mau gitu. Ada banget. Ada juga. Itu gimana tuh? Kan pasti beda tuh pendekatannya. Toh itu gimana? Biasanya kalau udah mau cabut pasien-pasien tuh, tunggu dulu dok, saya kayaknya gemeter, saya kayaknya mau pegang sesuatu dulu dok. Harus ada yang kayak gitu? Iya dok, saya kayaknya mau pegang sesuatu dulu dok, atau tunggu dulu dok, saya perbaiki perasaan dulu. Ya kita pasti karena sudah orangnya dewasa, kita pasti pembawaannya beda ya. Dijelaskan bahwa insya Allah kalau misal sudah kita lakukan yang namanya anestesi atau penghilang rasa sakit, cabut giginya pasti insya Allah aman. Apalagi kalau udah minum obat rutin, insya Allah semuanya aman. Oke, jadi itu ya ternyata anak-anak sama orang dewasa sama aja ya kalau mau ke dokter gigi. Mungkin itu yang mengakibatkan banyak masyarakat yang mungkin
nggak bisa ditahan sakitnya baru mau ke dokter gigi gitu ya, karena takutnya gitu. perawatan rutin dikit-dikit, wah nanti gini lagi nih penanganannya, padahal nggak kayak gitu ya. Iya. Kalau penanganan rutin itu biasanya diapain aja tuh Kak? Kalau penanganan rutin itu biasanya kita lakukan pembersihan karang gigi. Soalnya karang gigi itu beda-beda tiap orang. Biasanya ada orang yang mungkin bulan ini udah bersihkan karang gigi, 2 bulan kemudian karang giginya udah menumpuk lagi. Oh, gitu. Iya, jadi itu memang harus yang rutin dibersihin karang gigi sih. Jadi lebih ke karang gigi gitu ya Kak ya, Iya. kalau misalnya perawatan rutin iya. gitu ya. Anak-anak juga kayak gitu? Kalau anak-anak sih mungkin lebih ke kalau dia belum punya lubang, kita lakukan yang namanya aplikasi supaya giginya itu mencegah giginya berlubang. Kita kasih pelindung namanya supaya giginya nggak berlubang. Katanya ada apa ya? Dulu pernah tuh kayak mahkota gitu Iya. itu untuk yang melindungi ya Kak. Kalau melindungi sekarang tuh lebih ke gel. Ada yang namanya gel sekarang, itu kita cuma oles-oles di gigi anak-anak, disuruh untuk jangan dulu makan 30 menit sama minum, terus habis itu diulang-ulang selama 3 bulan, 6 bulan untuk melindungi giginya. Yang gigi susu kan yang masih Iya, rentan untuk berlubang, apalagi karena biasa susu, makanan coklat, itu kita kasih. Nah kalau untuk yang sudah ganti gigi dari gigi susu ke gigi ini sama perawatannya? Enggak, kalau udah ganti ya biasanya harus rajin sikat gigi aja. Pilih pasta giginya yang benar. Oh, oke. Nah, Kak Zahra ini kan kuliahnya lama nih. Iya. Ya. Dibandingkan mungkin teman-teman Kak Zahra yang ambil jurusan lain ini sudah kerjanya apa? Mungkin sudah ada yang nikah, punya anak, kemudian ada juga mungkin sudah jadi kepala apa, punya jabatan tertentu mungkin di tempat kerjanya. Nah, kalau Kak Zahra sendiri nih diputar waktunya, nggak menjadi seorang dokter gigi, Kak Zahra kira-kira mau jadi apa nih? Kalau dari dulu sih selalu ditanya ya, kalau misal bisa diulang waktu pengen jadi apa, kayaknya sih tetap pengen jurusan ini ya. Wah, kayaknya setia banget ya sama dokter gigi gitu ya. Soalnya seneng aja gitu kalau misal pasien udah selesai perawatan, terus tiba-tiba pulang, pasiennya bilang makasih ya dok, kayaknya gigi saya rasanya ringan, atau makasih ya dok, gigi saya udah bagus lagi, tuh rasanya kayak ada kepuasan tersendiri, kayak bisa menyelamatkan dunia. Waduh, kayak Ultraman gitu ya, menyelamatkan dunia. Oke deh, Kak Zahra terima kasih nih waktunya sudah gabung di Propos Sarari Makassar. Ini senang sekali bisa berbagi pengalamannya. Semoga nanti ini setelah koas ini apa lagi nih Kak? Mau ujian dulu. Waduh, ujian ya. Ujiannya lancar ya Kak Zahra ya. Nanti untuk jalan ke proses dokter ya sudah resmi istilahnya ya. Sudah bukan dokter muda lagi gitu ya. Sudah senior nih. Senggol dong. Tadi sudah lancar semuanya ujiannya. Kemudian apa yang diharapkan Kak Zahra ke depan ini bisa lancar, mau buka klinik mungkin nanti Kak Zahra? Ada rencana? Boleh. Amin, kita doakan ya kalau gitu ya. Baik, terima kasih sahabat Propos, kita bertemu tentunya dengan sahabat-sahabat Propos kita yang lain, dengan teman-teman saya juga dari profesi-profesi yang lain. Bye-bye.